sepertinya sudah bisa digunakan di minggu yang terakhir, Sapphire. Menarik sih kalau bandnya Sapphire kita jarang ngelihat. Bahkan baru pertama kali kita melihat Sapphire di band. Di second band phase. Kalau bicara soal impact dari Sapphire sendiri, dia memang punya damage yang besar. Terbukti bahwa tadi di match yang sebelumnya, itu most damage loh. Yang terbesar. Iya betul. Sakit banget bro. Dibawa ke late game makin sakit ya bun. Gitu. Iya. Tapi Bigetron mereka bisa ngambil untuk ke arah god lane-nya mungkin dari Brody. Tapi ternyata Batrix terlebih dahulu. Hero nyaman ya. Hero nyaman tentunya untuk seorang Matt. Dan juga dengan 2 pick terakhir, Clover bisa mainin one-one-nya lagi sih kalau memang mau. One boleh, tapi concernnya Link ya. Iya, concernnya Link. Apakah dia bisa bertahan? Tapi harusnya bisa sih. Ditambah satu lagi, kalau misalnya mereka ingin bermain dengan Brody, tim ini udah late game bakal kuat banget ngelawan seorang Esmeralda. Apalagi untuk bertahan diri di arah bottom lane, itu dia sangat kuat melawan seorang Masya. Setidaknya nggak langsung satu skill hilang. Masih bisa mampu lah sustain di arah bottom lane kalau mau main Brody. Ya, jadi pilihannya antara Brody atau one-one ya. Sementara untuk dari XP lane-nya butuh range soalnya mereka. XP lane-nya mereka mau bawa, Pakito. Melissa. Biar gak bisa ditabrak sama Link. Melissa. Oke, itu dia. Dan dia juga susah buat ditabrak dengan Masya kan? Parsha sih kalau aku. Kalau lawan Melissa begini Parsha dibandingkan Lilia. Parsha bro, biar bisa masuk di go away. Bisa head to head juga dengan si Real One Manipulation. If-nya. Tapi ternyata Kagura. Right, burst damage. Langsung menuju ke arah jungle. Lihat KYY mengganggu pergerakan. Bakal coba untuk menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari seorang Versik. Tapi ternyata di arah bottom lane, Versik memiliki ke arah orange buff yang memotong. Iya, dan mulai ada pergerakan yang mengganggu kali ini dari seorang Kinya. Crit bakal coba untuk melakukan coveran juga. Langsung cukup dengan sigap mengusir pergerakan dari seorang Ki yang mencoba untuk mengganggu Versik kali ini. Dan tidak terlalu overcommit juga dari seorang Kinya. Masih coba tarik ulur sementara di area Lita Wanderer masih bisa diamankan. Tentunya satu Lita Wanderer untuk Versik. Yes, Versik berhasil mendapatkan Little Wanderer. Mencoba untuk dapetin satu jungle di bottom lane terlebih dahulu. Sedangkan dari Paku itu anti-match masih bertahan. Belum ada lagi invasi KYY. Kemudian melihatnya ada satu buat Angela. Ini membuat KYY nggak bisa masuk lebih dalam lagi mengucap. Iya, dan Versik bakal fokus terlebih dahulu sih untuk dapetin semua farmingan ya. Sampai dapetin item yang benar-benar mumpun banget. Tapi di area atas mapnya bakal coba dipukul mundur tentunya. Dengan satu buah voodoo doll dari seorang Clover ini benar-benar mengganggu pergerakan seorang Mat. Oke, ada modelsnya juga dan ya itu dia. Oh, kontes. Oh, untung aja nggak kelihatan. Tadi kalau misalnya itu kelihatan itu bisa diambil loh Momo-chan. Tapi untungnya ya, tapi ternyata tidak jadi diambil dan bahkan dari Maxon baru aja untuk ngedapetin level 4-nya kali ini. Sementara Ki bakal coba untuk mengcover dengan pergerakan Dreams yang sudah ketahuan di area atas dan sudah mulai berkumpul juga kali ini. Akan ada first blood yang jatuh kali ini. Ki-nya masih berada di depan, bahkan satu Tonrus. Connect dari seorang Versik dan Max-nya lebih berfokus untuk menumbangkan Dreams terlebih dahulu. Karena coveran dari Dreams ini cukup merepotkan juga. Tidak mau terlalu engage di arah top lane, memilih untuk sabar mundur ke arah belakang Matt. Damage-nya terlalu sakit, lihat Clover belum punya go wave. Flicker ke arah belakang, Clover masih mau lebih. Versik is coming dan bahkan menuju ke arah seorang Matt. First blood didapatkan oleh seorang KYY. Bahkan Versik di depan sana nggak berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Matt. Iya, terlalu overcommit masuk ke area depannya. Matnya tidak ditumbangkan, malah dibalikin keadaannya. Dan membuat Clover pun harus hilang. Dan turtle-nya pun masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Keuntungannya cukup lumayan besar di 2 menit yang pertama kok. Ya apalagi dengan gold laner yang ditumbangkan tadi ya di top lane Clover yang harus terpick off begitu saja. Karena dia maju ke depan juga dan disambut dengan adanya Nibiru's Passion. Sementara waktu untuk di laning yang berbeda ini masih cukup berimbang. Jadi Bigetron Alpha mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu buah pasif objektif yaitu satu buah turtle. Tentunya akan menambah XP dan juga gold untuk pemain dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini Clover yang dipukul mundur. Setelah mendapatkan level 4-nya Mat di sini lebih nyaman lagi. Dan mau gak mau Dream sampai harus turun tangan juga naik ke area atas. Nge-babysit terlebih dahulu Clovernya. Sampai dia bisa ngereset lagi dan dapetin space untuk memberikan pop damage ke arah Mat.
Setidaknya di arah top lane, ketika udah kalah sekali, dia harus lebih sabar menunggu dan lihat Krite sampai menuju ke arah top lane. Dan bahkan lihat Pakuito dari seorang Antimates terlalu jauh mengcutting, mencoba untuk melakukan satu buah potongan yang dia akan rotasi ke arah tengah. Ini Antimates is just being Antimates ya, selalu Antimates yang kita kenal. Dan tentunya battle kali ini bersama dengan Ki bakal coba untuk nge-clear minion cepat mungkin terlebih dahulu di area mid-nya. Memberikan space ke arah seorang Ling untuk melakukan rotasi, tapi ternyata Antimates sudah mulai ketahuan posisinya di area mid dan tidak mau terlalu overcommit dari kedua tim, dan bahkan belum ada point kill lagi yang didapatkan di 4 menit kita. Wah, itu kalau masuk botol sih surprise attack itu. Tiba-tiba ada Versik di sana. Tapi lihat Dreams Clover menuju ke arah seorang Kaye yang bakal coba di-comment begitu saja. Ada Voodoo Doll, hingga Warden, World Manipulation. Tertahan, tapi ternyata Kaye still survive di arah Jagal memucat. Masih punya sprint juga untuk lari dari kejaran 4 member EVOS Legend. Tidak terpick off dengan cukup mudah dari seorang Kinya. Namun ini bakal reset lagi karena dia mau tidak mau harus balik ke area base. Dan Clover yang masih coba untuk buying time juga di area atas kali ini. Sementara di area rivernya Antimates mencoba untuk melahan pergerakan dari Ripo kali ini. Udah mulai coba diganggu-ganggu, mulai masuk pelan nih pasti ke area jungle dari Turtle sendiri. Sementara Max bakal lebih berfokus untuk objektif Turtle yang sudah dipok dan Ripo. Alright, di sini Max lagi-lagi yang akan memaksakan Turtle dari Versik, masih mau lebih. Bakal coba dibalaskan dan Retribution dari Sun Point from Max. Berhasil tetap menjaga Turtle yang dia miliki. Turtle 2 kali tangan dari tim Bigetron Alpha, 500 gold dipimpin untuk kali ini Opung Wawa. Bermain dengan santai kedua belah tim. Oke, jadi benar-benar objektif play untuk keduanya juga Clover dengan Windtalker. Kalau kita lihat Matt juga sebenarnya akan menyelesaikan satu buah BOD. Jadi masih cukup berimbang untuk area dari top lane-nya. Dan kalau kita lihat mungkin faktor pembedanya lebih ke arah adanya Masya di sini yang bisa memberikan pressure lebih ke EVOS Legends. Ini kayak mirip-mirip kayak Hilda nggak sih yang ngepok-ngepok di early, yang ngeganggu invasi ke area jungle-nya. Sama-sama nyebelin tapi satu buah sniper dari seorang Matt tentunya mengusir pergerakan dari Clover. Ya mau ngomong ini lagi-lagi menurut aku kayak Dreams kayaknya bakal buying time sedikit untuk nge-babysit Clover di area atasnya sih. Tapi Max ini udah sakit sih hitungannya. Lihat bakal coba diadu 1 lawan 1. Versik melakukan clear minion saja di depan sana. Anti-message kami menuju ke arah belakang. Max melihat posisi itu. Versik di depan sana, lihat one ball situation. Ling versus Lancelot. Anti-match masih mau lebih. Anti-match gak mau meninggalkan seorang Ling terbang begitu saja. Dan menurut aku kayak dari Bigetron Alpha mereka cukup tenang ya. Apalagi dari Max-nya sendiri. Gak terlalu agresif juga. Hanya justru dia gak terlalu melakukan invasi. Dan bahkan Versik pun masih coba untuk fokus farming lagi dan lagi sampai ada tim fight yang mungkin bener-bener gede banget dibuka sama Romer ya. Tadi kali ini lihat Creed bakal coba dikejar, digaruk begitu saja, dan Dreams lagi-lagi ini orang kayak ada di mana-mana ya. Tadi di atas, dia turun ke mid. Lebih ke arah Krite sih, disiplinnya dia nggak takut, nggak panikan. Dia sabar tahan flickernya, dia tahu ada Dreams di sana. Bener-bener dia juga nggak buka real world manipulation karena mereka tahu. Satu ultimate dari seorang Krite aja itu bakal memancing team fight. Ada atau tidak adanya. Iya, dan dia percaya juga ya sama coveran dari Dreams juga. Rotasi yang dibawakan oleh pemain EVOS Legend di sini. Belum ada point kill lagi sampai 6 menit ke depan. Dan ini termasuk cukup pasif ya kalau. Betul, dan ya karena mereka memang butuh ya. Karena semakin late game juga ada Melissa untuk EVOS Legends dan untuk Bigetron Alpha. Mereka masih punya Matt. Tapi ada yang melayang terbang dari Maxnya sudah mulai fokus. Tapi kali ini Ki bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Creed, dipaksa pukul mundur, dipisahin tim fight-nya cukup jauh sepertinya dari seorang Creed, dan bahkan Ripo pun masih coba untuk mengcover. Anti-match berada di paling depan kali ini dan tidak ada yang mau terlalu overcommit juga ke area Turtle-nya. Bermain dengan sangat amat hati-hati. Ini informasi telah diberikan dari seorang Anti-match memilih untuk mundur dan bahkan Falling Star Mundir bottom lane. Bakal coba untuk mengganggu seorang Anti-match. Bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Anti-match di depan sana Dreams bakal coba untuk membantu Clover mendapatkan satu buah turret yang mahal dan ini akan menjadi turret untuk Clover. Belum ada Kowe, masih coba ditahan begitu saja. Lihat ada Voodoo Doll dan bahkan ada Wolf Manipulation Kayeye. Zil survive, sprint ke arah belakang. Tapi Dreams melihat ada satu buah MATT. Tadi yang Clover terjara belakang membuat seorang Clover still survive. Bahkan lihat spray down dari Mei dengan Nibiru Vision-nya gak berhasil menumbangkan siapapun Momocan. Dengan satu buah ini yang overturn yang connect dari seorang Battle langsung respect dilakukan oleh seorang Clover, mundur serentak bersama dengan Dreams dan juga Creed. Gak mau terlalu overcommit, gak mau sampai kecil lagi untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan itu buying time yang banyak untuk Anti-match dapetin turret di area bawah.
Wow, lihat Anti-Match berhasil mendapatkan satu batu red. Dan lihat kalian semua, jangan lupa untuk beli tiket Cinepolis, nonton bareng sama sahabat atau ayah. Ya, mau ya? Iya, sama ayang. Kalian bisa dapetin 2 loot box untuk 1 match ya. Ini juga lumayan ya. Tapi kali ini udah bakal coba dibuka begitu saja. Bakal dicoba ditabrak Maxnya. Tempest of Red mundur ke area backline. Dan bahkan terkena poke damage yang cukup banyak kali ini. Versik bakal coba untuk mengejar. Langsung ada puncture juga yang connect. Dan bahkan Hardguard-nya connect dari seorang Versik. Namun dari Mat ditunggu flickernya dipakai. Baru mau overcommit dan bahkan 1 poin balasan di tangan seorang Versik. Oh my god, yang sangat berbahaya adalah Matt yang tumbang. Lihat Clover sangat bersinar di arah top lane. Bebas kali ini. Nggak ada Matt yang bisa mengawal dia. Sedangkan di arah bottom lane, dari para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak mau ngelepasin Anti-Match. Akankah ada pertukaran untuk kali ini? Karena bisa kita bilang Anti-Match terkadang sangat berbahaya. Iya, dan jangan lupa kalau kalian diundang ke 515M World. Dan kali ini lihat bakal coba dibuka remote manipulation dari seorang Crit. Ripo-nya terkena damage dan bahkan modelnya connect juga. Tapi Versik di area belakang menumbangkan battle. Oh, miss puncher dari seorang Versik. Tapi lihat di depan sana ada MATT. Dan bahkan dari seorang KM mencoba memukul seorang Dream. Mencoba dipaksakan kembali. KM puncher ke arah belakang. Ada beta, Versik loncat. KM yang menjadi pilihan utama. Satu pilihan sudah tumbang. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka akan kehilangan purple buff harusnya. Iya, karena kali ini agak sedikit sulit juga Maxnya. Sudah mulai ketahuan juga positioningnya dari seorang Anti-Match. Kali ini bakal coba dikejar. Bakal coba dipisahkan jauh dari ke area purple buffnya. Dan tidak punya kesempatan dari seorang Max untuk mendapatkan energi dari purple. Tapi lihat Anti-Match. Dia memberikan poke damage sampai masuk area turret. Dan Ripo bakal coba untuk menahan dengan 1 buah Falling Star Moon. Itu untung dashnya miss loh. Satu jet terakhir, tapi lihat di depan sana Ripo memberikan informasi. Lord sudah dicolek, Anti-Match mencoba untuk melakukan zoning instasi. Lane is coming. Berhasil diamankan terlebih dahulu oleh seorang Versik. Tapi memilih mundur ke arah belakang kah atau memaksakan. Terkadang mereka habis dapat Lord suka mulai memaksakan team fight yang terus menerus. Ya, tapi EVOS Legends mereka membawa semuanya dengan cukup pelan dan stabil. Dan bahkan mereka bisa leading dari goldnya, tertinggal 2000 gold tadi dan bahkan sekarang mereka udah hampir unggul sampai di angka 3000 gold. Satu objektif yaitu dengan mendapatkan Lord yang pertama, ini bakal membawa mereka juga untuk bisa mengamankan semua terterat yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan Versik ini mainnya dia mulus banget dengan lane slot dia. Puncture-nya berulang kali bisa untuk menembus jantung pertahanan dari Bigetron Alpha. Terutama mungkin untuk menemukan battle dan juga mat. Oke, tapi lihat Anti-Match coba untuk memotong. Ada main depan sana, Retribution is on point. Again, hanya untuk clear minion, tapi dari seorang KY kakinya udah mulai diikat dengan satu buah puppet string. Ini permainan puppet-puppet. Ada Pududol, ada puppet string. Tapi lihat depan sana, Knuckle Strike dikeluarkan. KY masih terlalu tebal, masih terlalu kuat. Dan lihat Rico, tas. Jangan lupa stiker. Jangan stiker, tapi kali ini lihat Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Bakal coba ditahan dengan Nimbu Passion dari seorang Mat. Tapi ini bakal menjadi speed push dilakukan oleh EVOS Legends dan full damage lagi dan lagi dari Key-nya. Benar-benar diharas, dua manipulation dibuka dan bahkan turret objektif yang diamankan di area mid. Ini cukup untuk EVOS Legends, sementara dari area bawahnya bakal coba didorong perlahan demi pasti oleh seorang Versik. Krite sih, aduh ini kita lihat ya. Krite nggak bisa ditembus, dipaksa terlalu tebal. Warrior Boot, padahal aku kira tadi dia bikin item defense line, ternyata belum. Belum ada ya. Tapi masih udah terlalu keras loh, dipaksa sama seorang KYY. Ya, dan bahkan yang mungkin bisa ngincer ke arah Crit cuma Max atau enggak Ripo. Tapi ketika dia ngincer ke belakang, ini nggak ada yang nge-stopin pergerakan dari Versik. Key-nya kali ini bakal coba ditahan begitu saja. Lihat terus banget dari SP seorang Key. Dan bahkan dari satu Phantom Execution, Versik hanya mencicil ke arah seorang Ripo dan juga Battle. Dan bahkan kali ini tidak mau terlalu overcommit dari EVOS Legends. Setelah kehilangan Lord mereka yang pertama, mereka bakal tahan lagi sampai 60 detik ke depan. Bahkan kita lihat di sini, mereka laning phase-nya udah mulai rapi. Tapi ada celah kecil dari bottom lane didapatkan oleh seorang mencoba mendapatkan turret pertama atas tim EVOS Legends Sobong Wawa. Oke, dan ini benar-benar sih mereka sangat bermain dengan objektif. Dan kalau kita lihat ini tarik ulur yang terjadi dari EVOS dan juga Bigetron Alpha. Semua butuh item untuk masuk ke menit yang ke-12 atau bahkan untuk menunggu Lord yang kedua sekarang. Dan ini sebenarnya adalah momen untuk kita melihat seberapa kuat mereka ketika mereka mendapatkan item. Team fight-nya yang akan diuji. Komunikasi mereka juga seperti apa. Dan untuk real time win probability presented by Samsung Galaxy A series ini dipegang oleh EVOS Legends. Di angka 65%. Iya, tapi tahan dulu karena kali ini Versik bahkan overcommit dan bahkan Tondrosnya connect ke arah seorang Mat.
masih mau lebih dan bahkan Hardguard-nya kali ini udah mulai masuk. Tapi di sisi lain Clover udah ngelihat pergerakan dari Max yang mau coba untuk nyetu ke arah purple buff-nya. Dan ini kesempatan kedua di mana EVOS Legends mereka bisa untuk menghentikan pergerakan purple buff yang bisa diamankan oleh EVOS Legends. Bahkan lihat Versik trigger disiplin untuk Tonrosnya aja. Tonrosnya dia tahan, pukul sampai seorang Beatrix-nya yang gak kuat. Dan akhirnya dia flicker baru dipaksa ke arah belakang. 2 kali Ji kayak gitu. Dia gak main buru-buru, dia gak main langsung sangsing-sangsong aja. Dia tahan, dia poking dulu, flickernya keluar. Jadi tim fight selanjutnya gak akan ada flicker bro. Iya, nah ini harusnya pergerakan yang sudah mulai kelihatan ya dari Max-nya juga. Hati-hati Retribution-nya masih on point dari kedua junglernya. Sementara ini akan ditarik ulur terlebih dahulu. Oke, sementara di sisi kanannya anti-match-nya bakal coba nahan knockout strike ke arah seorang Max. Tapi ternyata tumpang ke area belakang bersama dengan seorang Clover. Dan bahkan kali ini lihat dari Versik-nya berhasil untuk dapetin satu setelah ada Hardguard yang connect. Tapi anti-match berhasil untuk menumbangkan Max juga di sisi backline-nya. Tapi ternyata dari anti-match apakah masih bisa bersama? Yang flicker bakal coba buying time. Tapi ternyata satu buah Falling Starmon melakukan trade dengan cukup baik dari seorang Ripo. Anti-Max melakukan buying time dengan adanya pick off yang banyak dari tim Bigetron Alpha. Setidaknya dia mengamankan satu buah mate dan bahkan botol juga harus tumbang di sini. Posisi Kraid, ketika Kraid tidak ada para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka bebas banget masuk, silakan Opung. Oke, dan replay oleh Samsung Galaxy A-Series di mana satu buah serangan kejutan dilaksanakan tadi oleh Battle dengan Yin Yang Overturn berhasil untuk menumbangkan Creed dan juga Clover. Tapi untungnya untuk EVOS Legends mereka punya anti-match yang merobek pertahanan di bagian belakang juga. Jadi 2 tukar 2. Flankingnya anti-match emang mengerikan sekali. Terlihat dari sisi sebelah kiri. Langsung nusuk. Dia tahu kalkulate nggak ada Win of Nature. Dia tahu kalkulate tidak ada satu ball flicker. Dan lihat Phantom Execution dan Retribution in sound point. Berhasil diamankan atas seorang Versik. Ripo kali ini harus mundur ke arah belakang. Damage dari Versik harus sudah mulai di-respect. Yang Ripo lakukan dari tadi betul. Krite dan Krite yang membawa. Ya, ini dia pemain yang memang harus dicari dulu ya oleh Bigetron Alpha. Karena ketika dia tumbang, kita bisa melihat bagaimana EVOS Legends. Mereka langsung nge-reset semuanya. Mereka gak bisa juga asal terjun ke barisan belakang. Dan untuk yang urusan flanking diserahkan sepenuhnya kepada anti-match. Dan kembali dengan posisi reset seperti ini, siapa yang akan berusaha untuk melakukan start untuk Lord yang kedua. Karena sejauh kita melihat dari EVOS Legends, dari posisi reset mereka sekarang, mereka cukup jauh dari posisi Lord. Oke, mereka jauh, tapi Max ini kita lihat udah sama sekali memberikan defensif yang kuat. Lihat dia tidak terpikir sama sekali, itemnya udah 4 item mungkin ya sekarang ya. Dan dia udah bisa nusuk crit dengan sangat-sangat maksimal. Sedangkan Versik, ingat ini Lancelot. Makin late game, makin lebih fall up. Dan dari Versik benar-benar harus on point. Lihat, Max satu lagi pun ternyata. Ya, dan untuk itemnya sendiri Creed dia udah punya Ice Queen One dan ada Holy Crystal di sana. Sakit banget ini. Bukan Divine Glaive, dia Holy Crystal. Yes. Langsung Holy Crystal ya. Oke, langsung Holy Crystal. Damage bakal lebih burst. Max harus mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu. Informasi telah diberikan. Tapi Ripo akan menjadi pilihan utama. Dipaksa. Morify Gaming sudah tidak ada. Ripo di depan sana. Tapi lihat KYE botol. Menuju ke arah belakang. Masih ada Win of Nature. Bahkan Dream still survive. Belum ada Hardguard. Dream dikejar habis-habisan. Apakah masuk ini dapatkan dari seorang Battle. Battle kali ini harus tergeletak. Tak berdaya. Sedangkan di sisi lain Dream ditukar oleh seorang Battle. Pertukaran tidak cukup adil. Dan berusaha di sound point. Serba saya pesawat yang mencoba menyelamatkan seorang Max. Dan bahkan Max kali dipaksa oleh seorang Anti-Pets. Sang Krites save the day. Berhasil menutup pergerakan atas seorang Max di arah jungle dari Bigetron Alpha. Iya, dan ini bakal menjadi kesempatan untuk pemain dari EVOS Legends mengamankan Lordnya tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Gila anti-match. Gila, dia potong dari kanan karena dia tahu critnya udah kasih poke damage juga ke arah seorang Max. Dan plus tadi Maxnya juga udah masuk duluan ya. Iya, dan sebelum Tempest of Blood. Dan jangan lupa ini Versik benar-benar tajam banget loh dengan net slotnya dia. Iya. Hampir KDA 8 dari totalnya, 7-nya ini selalu ada Versik juga. Dan yang pasti kita nggak boleh melupakan dengan kehadirannya Eve yang dipakai oleh Creed tadi. Di bagian ujung dari Real Manipulation terperangkap hero-hero dari Bigetron Alpha. Dia percaya sama anti-match bisa memberikan damage burst yang besar. Ditutup, dibuka itu udah di ujung banget loh. Betul, di ujung banget. Tapi kali ini lihat di bottom lane akan coba dipaksa dengan ada satu buah crit dengan walk manipulation kah. Versik, what are you doing? Maksa ke arah belakang, mundur kembali. Satu buah best telah pecah tapi anti-match mau lebih. Turret darah top lane akan menjadi pilihan. Dan bahkan para pemain dari TV Getson apa? Mereka kewalahan untuk melakukan defense. Sakit banget Versik. Gak bisa bertahan dan pakai tutup. Looking for endgame. EVOS Legends berhasil melakukan endgame. Disiplin
Disiplin yang sangat berbeda. Wow. Persik. Dan benar. Persik yang kalau kita tahu di minggu-minggu kemarin dia di awal-awal dia bisa ke Panis. Iya. Tapi sekarang dia